Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sebening Syahadat karya Diva SR. Di sini saya membaca dari halaman pertama sampai ke-13, yaitu yang judulnya Welcome Home Sam. Nah, di sini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sam dan adiknya bernama Christina. Nah, Sam ini tinggal di Amerika. Dia lahir dari Bandung dan dia berkelana di negeri orang, yaitu di Amerika Serikat. Setelah 8 tahun di Amerika, Sam memutuskan untuk pergi ke tempat kelahirannya di Bandung, yaitu untuk menemui ayahnya. Ayahnya bernama Baskara. Nah, dalam cerita ini diceritakan bagaimana perjalanan Bang Sam sama Christina. Setelah sampai di bandara, ada seorang perempuan yang bernama Cindy dan dia menyapa Sam. Cindy berkata, "Gimana Sam perjalanannya?" Dan Sam hanya menjawab, "Capek." Nah, Cindy pun bilang, "Ya udah kita langsung pulang yuk," sambil menuntun Christina, adiknya Sam, untuk ke mobil. Nah, di mobil pun Sam menjatuhkan kotanya pada kota Bandung ini dan tidak saling menyapa satu sama lain antara Sam sama Cindy. Nah, jadi hanya ada keheningan antara Sam dan Cindy. Jadi kayak ada rasa yang sulit dijelaskan ketika Sam dan Cindy ini bertemu. Jadi entah akhirnya Cindy pun memulai perbincangan dengan Sam dan dia berkata, "Sekarang ada taman film loh Sam." Dan Sam hanya menjawab, "Oh," kayak gitu aja. Jadi entah apa yang terjadi antara Cindy dan Sam. Akhirnya Sam pun sampai di rumah ayahnya dan melepas rindu dengan ayahnya. Setelah itu Sam melanjutkan istirahat di kamar yang sudah lama dia tidak tempati. Nah, setelah keesokan harinya, Sam ini harus memulai sekolah di sekolah barunya dan Sam ini kesiangan bangunnya hingga akhirnya dia terburu-buru untuk pergi ke sekolah barunya. Setelah di perjalanan, dia bertemu dengan sosok perempuan yang terjaga sekali auratnya. Pandangan Sam ini tertuju kepada perempuan ini. Dan Sam pun sadar bahwa bel sekolahnya telah berbunyi dan masuklah ke kelas dan Sam pun dikenalkan oleh gurunya dengan masih logat Amerika karena Sam ini 8 tahun tinggal di Amerika, jadi aksennya masih aksen Amerika. Nah, setelah itu dia bertemu dengan teman kecilnya, teman sedari TK, yaitu Andro. Nah, Andro pun mengenalkan Sam kepada teman-temannya Andro dan setelah itu mereka pun berteman. Nah, Andro, Sam, dan teman-teman lainnya melanjutkan perbincangannya di kantin. Nah, lanjut cerita bahwa kehidupan Amerika ini sudah banyak mengubah diri Sam. Dunia malam, balapan liar, sudah masuk atau sudah kental masuk ke dalam dirinya. Pada suatu malam, ketika Sam akan pergi keluar rumah menemui teman-temannya, Sam ditanya oleh Christina, adiknya, "Mau kemana bang?" Dan akhirnya Sam pun tidak jadi untuk pergi keluar rumah menemui teman-temannya karena Christina, adiknya itu ingin ditemani oleh Sam. Dan keesokan harinya Sam bertemu dengan Andro dan Andro menanyakan, "Semalam kemana?" gitu, "Kok nggak datang?" gitu, kayak gitu. Dan malam harinya Sam pun dikenalkan dengan sosok laki-laki, yaitu yang bernama Ali, yang dikenal sebagai King Finger-nya Bandung gitu. Dan setelah itu Ali dan Sam dan teman-teman lainnya berbincang sambil bercanda dan Ardan pun mengajak Ali untuk balapan. Tetapi setelah Ali diajak oleh Dava balapan, Ali hanya memandang Dava dan pandangan itu menunjukkan suatu penolakan bahwa dia tidak ingin balapan. Dan pandangan Ali pun berpindah kepada Sam dan Sam berjalan dan Ali pun bilang kepada Sam bahwa dunia Ali itu bukan hanya balapan saja. Dan setelah di perjalanan dia berhenti di suatu tempat, yaitu masjid, dan Ali pun berbicara kepada Sam kayak gini, ikut sholat. Nah, dan Sam pun bilang bahwa dia seorang Kristen, bukan Islam. Jadi di
sini tuh Sam ini hanya duduk di luar dan melihat Ali melakukan gerakan-gerakan yang berulang. Dari luar masjid, Sam pun terdiam sambil menyalakan sepuntung rokok. Keadaan sangat hening tetapi sangat mendamaikan hatinya. Sambil memainkan asap, sembari Sam pun melihat langit yang hitam dengan sedikit bintang. Sekilas terbayang perempuan yang ia temui tadi. Entah kenapa tiba-tiba perempuan itu masuk ke dalam pikirannya. Nah, tidak lama kemudian Ali pun selesai melakukan sholatnya, dan setelah itu Sam pun bertanya kepada Ali, ibadah apaan? Kata Ali, sholat tahajud. Dan Sam bilang, dan Tuhanmu akan marah kalau kamu tidak melakukannya. Sambil menahan gelak tawa, Ali pun menjawab, ini mah gak wajib, tapi sayang kalau ditinggalkan. Dan Sam pun bilang lagi kepada Ali, kata Sam, kalau kamu melakukannya, kamu akan mendapatkan surga. Dan Ali pun menjawab, sholat tahajud itu kayak anak panah, Sam. Jadi anak panah yang gak bakal meleset ke targetnya. Nah, terus apa target kamu? Kata Sam kepada Ali. Ali menjawab, ridho Allah. Lu tahu gak sih, ini tuh ibadah spesial, gak semua orang bisa ngelakuinnya. Lihat aja lingkungan di sekitar ini, sepi banget gitu, gak akan semua orang lagi tidur kalau jam segini. Dan Sam pun berpikir. Terus Ali bilang kayak gini, hidup gue gak cuman di sini, Sam. Suatu saat gue bakal mati. Mau dikemanain iman gue kalau hidup gue isinya nyiapin neraka? Dan Sam bilang, tapi menurutku itu hanya buang-buang waktu kan. Dan Ali pun bilang, gue suka balapan, suka banget, tapi Allah lebih dari sekedar balapan. Ini tentang untuk apa gue hidup di dunia. Sam hanya mengangguk-angguk dan tangannya diulurkan kepada Ali untuk menawarkan sebuah rokok yang ia milikinya. Ali pun menolak dengan tangannya dengan senyum dan penolakan yang hangat. Dalam diam, Sam hanya memandang Ali, semakin memandang Ali, namun kali ini benar-benar mencerna jawaban dari Ali. Sam ini mencerna jawaban dari Ali bahwa dari lelaki ini Sam sadar di balik dunia malam dan liarnya ada sosok malaikat di diri Ali ini. Jadi dari sini Sam pun berpikir dan mengerti bahwa koper itu tidak sepenuhnya mencerminkan isi. Jadi maksudnya semua yang kita lihat bahwa Ali itu seorang pembalap yang kelihatannya pasti seorang pembalap, terlihatlah di dunia malam kayak gitu. Tapi dari sini kita dapat belajar bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menilai seseorang hanya dari kabarnya saja. Bahkan Ali pun yang notabene seorang pembalap, yang terlihatnya pembalap itu pastilah buruk-buruk gitu, tetapi Ali ini memiliki hati dan kepribadian yang sangat baik. Maka dari itu kita harus mengetahui seseorang dari dalamnya juga, tidak hanya dari kabarnya saja. Mungkin sekian review buku dari halaman pertama sampai 13. Nanti kita review halaman selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.